Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubriani, dosen Setit Al-Urwatul Wuthqa Jombang. Kali ini akan menyampaikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar atau IAD dengan materi integrasi sains dan alam dalam pembahasan penciptaan alam dan biosfer. Dengan tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis integrasi sains dan agama dalam pembahasan penciptaan alam dan biosfer. Simak penjelasan berikut ini. Integrasi sains dan agama dalam pembahasan penciptaan alam dan biosfer. Integrasi sains dan agama dalam pembahasan penciptaan alam dan biosfer adalah pendekatan yang menggabungkan pemahaman ilmiah dan nilai-nilai keagamaan untuk menjelaskan asal-usul dan keteraturan alam semesta. Secara sains, penciptaan alam dijelaskan melalui teori-teori seperti Big Bang, evolusi, dan proses ekologis yang membentuk biosfer. Sains melihat alam sebagai sistem yang kompleks, dinamis, dan teratur berdasarkan hukum-hukum fisika dan biologi. Sementara dalam agama, khususnya Islam, alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai tanda kekuasaannya. Al-Quran menjelaskan penciptaan langit, bumi, dan makhluk hidup dengan tujuan keseimbangan dan keteraturan sebagai bagian dari tadabbur dan hikmah. Lalu bagaimana integrasi keduanya? Integrasi keduanya mendorong pemahaman bahwa sains menjelaskan bagaimana alam terjadi, sedangkan agama menjelaskan mengapa alam diciptakan. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk kesadaran ekologis dan tanggung jawab moral terhadap pelestarian biosfer. Selanjutnya, pembahasan tentang konsep penciptaan alam dan Al-Quran. Hal ini menggambarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan, keteraturan, dan kebijaksanaan ilahi. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Allah sebagai pencipta atau Al-Khaliq. Al-Quran menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Dalam hal ini berdasarkan Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Yang kedua, proses bertahap dan teratur. Penciptaan berlangsung dalam tahapan waktu atau 6 masa yang menunjukkan sistematika dan keteraturan penciptaan, bukan proses yang acak. Dalam hal ini berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga, alam sebagai ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Alam dipandang sebagai ayat atau tanda atau ayat kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang keempat, keseimbangan dan keteraturan. Alam diciptakan dengan mizan atau keseimbangan yang harus dijaga, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keseimbangan, supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8. 5. Penciptaan manusia dan tugasnya. Manusia diciptakan dari tanah dan diberi tugas sebagai khalifah untuk memelihara alam. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu bagaimana kesimpulannya? Konsep penciptaan alam dalam Al-Quran menekankan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang penuh keteraturan, keseimbangan, dan bermakna. Manusia diminta untuk merenungi, menjaga, dan tidak merusak sebagai bentuk penghambaan dan tanggung jawab moral terhadap ciptaannya. Selanjutnya, pembahasan teori ilmiah tentang asal-usul alam semesta. Yang pertama, teori Big Bang atau dentuman besar. Alam semesta berasal dari suatu titik super padat dan panas yang meledak sekitar 13,8 miliar tahun. Setelah ledakan besar itu, alam semesta mulai mengembang, membentuk galaksi, bintang, planet, dan struktur kosmis lainnya. 2. Teori inflasi kosmik merupakan penyempurnaan dari teori Big Bang.
yang kemudian menjelaskan bahwa setelah dentuman besar terjadi perluasan super cepat dalam waktu yang sangat singkat atau kurang dari 1 detik yang membentuk struktur awal alam semesta. 3. Teori keadaan tetap atau steady state theory menyatakan bahwa alam semesta selalu ada dan terus berkembang dengan materi baru yang tercipta seiring pengembangannya. Selanjutnya, teori ini kurang diterima karena tidak sesuai dengan banyak bukti observasi, terutama radiasi latar kosmik. Yang keempat, teori multiverse atau alam semesta jamak mengemukakan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta lain yang mungkin eksis secara paralel. Sementara itu masih berupa spekulasi dan belum terbukti secara empiris. Lalu bagaimana kesimpulan keterkaitannya dengan Al-Quran? Beberapa ilmuwan muslim dan cendekiawan melihat bahwa teori Big Bang sejalan dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Teori Big Bang menunjukkan bahwa alam semesta berasal dari suatu permulaan yang teratur, bukan kekacauan. Ini mendekatkan pemahaman sains dengan ajaran agama yang menyatakan bahwa penciptaan terjadi dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah. Selanjutnya, pembahasan tentang makhluk hidup dan ekosistem. Pertama, makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bernafas, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, bereproduksi, peka terhadap rangsang, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengeluarkan zat sisa. Contoh manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tidak hidup atau abiotik di suatu wilayah tertentu. Lalu, apa saja komponen biotik? Komponen biotik termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Sementara, apa saja komponen abiotik? Komponen abiotik terdiri dari air, tanah, cahaya matahari, suhu, dan udara. Yang ketiga, hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama, sebagai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, simbiosis, yang terdiri dari mutualisme, saling menguntungkan, parasitisme, dan komensalisme. Yang keempat, keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang seimbang ditandai dengan pertama, populasi makhluk hidup yang stabil, kedua, ketersediaan sumber daya hidup, yang ketiga, tidak terjadi kerusakan lingkungan. Jika salah satu komponen terganggu, misalnya pencemaran, penggundulan hutan, dan perburuan liar, maka ekosistem bisa rusak dan berdampak luas. Selanjutnya, bagaimana perspektif Islam tentang alam dan ekosistem? Dalam Islam, satu, alam adalah amanah bagi manusia. Dalam hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yakni khalifah di bumi. Yang kedua, makhluk hidup adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihargai. Quran Surat An-Nur ayat 41. Yang ketiga, menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan akhlak mulia. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya, pembahasan tentang etika lingkungan dalam Islam dan ilmu pengetahuan. 1. Etika lingkungan dalam Islam. Pertama, Khalifah fil ardi atau pemelihara bumi. Dalam hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Yang kedua, larangan merusak alam atau fasad fil ardi. Dalam hal ini berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang ketiga, keseimbangan atau mizan. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan kadar atau ukuran yang seimbang. Dalam hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yang keempat,
rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam. Selanjutnya, bagaimana etika lingkungan dalam ilmu pengetahuan? Yang pertama, sustainable development, pembangunan berkelanjutan, yakni memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Yang kedua, ecocentric ethics, memperlakukan alam bukan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai sistem hidup yang bernilai. Yang ketiga, kesadaran ekologis, meningkatkan pengetahuan tentang dampak aktivitas manusia terhadap alam seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Selanjutnya, bagaimana integrasi Islam dan ilmu pengetahuan? Yang pertama, Islam menekankan pada nilai spiritual moral. Yang kedua, tujuan, yakni untuk ibadah dan amanah. Yang ketiga, dasar, yaitu wahyu, Al-Quran, dan hadis. Sementara ilmu pengetahuan, yang pertama, bukti empiris rasional. Yang kedua, tujuan, yaitu pelestarian dan keberlanjutan. Yang ketiga, dasarnya adalah observasi dan penelitian. Selanjutnya, apa kesimpulannya? Etika lingkungan dalam Islam mengandung nilai moral dan spiritual, sedangkan sains menawarkan pendekatan teknis dan rasional. Keduanya mendorong kesadaran dan tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian bumi sebagai bagian dari amanah dan kelangsungan hidup bersama. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.